Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beranjak ke peraduan malam, kita akan mendengar firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, yang telah bersukacita merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kami, negara Republik Indonesia. Dan banyak kegiatan yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, sebelum kami beristirahat, biarlah firman-Mu yang senantiasa meneguhkan hati, memberikan kami juga sukacita, sehingga melaluinya Tuhan benar-benar kami pun dalam kebahagiaan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menguduskan, menguatkan kami melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah di ayat 26a dan 40. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mempersembahkan sesuatu dengan sopan dan teratur. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Demikianlah pengakuan bangsa Indonesia tentang karya Allah atas kemerdekaan dari tangan para penjajah. Dan kita bersyukur atasnya. Dan pada hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa kita adalah umat yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa di dalam Kristus. Sebagai orang yang telah merdeka, diperlengkapi dengan berbagai karunia seperti potensi diri, kemampuan, talenta yang melekat dalam diri masing-masing. Setelah dimerdekakan dan diberi berbagai karunia itu, hendaknya masing-masing mempersembahkannya dengan rela dan tulus dalam kehidupan bersama. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa Dia memilih kita supaya kita pergi menghasilkan buah, dan tentunya untuk berbuah itu berkaitan dengan karunia atau potensi diri yang telah diberikan itu juga. Dengan demikian, siapa saja yang telah dimerdekakan atau dipilih oleh Tuhan harus berbuah sesuai dengan kehendaknya. Kini muncul pertanyaan, buah apa yang harus kita hasilkan sebagai warga gereja, juga sebagai warga negara yang baik di tengah-tengah kehidupan ini? Tentu kita akan berpartisipasi, semua akan melakukan dan menyatakan
persembahkan apa yang telah dikaruniakan Tuhan untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, setiap orang yang telah dimerdekakan, dia juga harus memerdekakan, membuka belenggu dalam masyarakat yang mungkin masih ada perbudakan atau penjajahan sebagaimana dulu kita alami dan sekarang kita akan berperan di dalamnya. Semua harus aktif. Itu artinya karunia yang ada pada kita akan kita persembahkan, karena itu adalah pemberian Tuhan untuk boleh kita pakai menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Masing-masing harus ambil bagian. Untuk itu harus diberi peluang kepada setiap orang. Tidak ada yang dihalang-halangi atau dihempang, tapi harus dibuka peluang untuk boleh memberikan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan ini. Tapi kita juga harus ingat, sebab ketika kita melakukan dan masing-masing diharapkan untuk bisa bersama melakukan, harus tetap ingat sopan dan teratur, supaya tidak terjadi perbenturan antara karunia yang dimiliki seseorang dengan karunia yang dipersembahkan oleh orang lain. Marilah kita semua menjadi pejuang kemerdekaan di tengah-tengah kehidupan ini, karena kita telah dimerdekakan Tuhan dari perbudakan dunia dan perbudakan dosa. Merdeka! Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka. Hari ini Tuhan, kami mengingat bagaimana karunia itu, dan kami juga telah mensyukurinya bersama-sama. Tuhan, kami juga telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Karenanya Engkau juga memberikan kepada kami karunia untuk boleh berbuat di tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, kuatkan kami melakukannya, sehingga kami boleh memerdekakan semua yang terbelenggu dan tertindas di tengah kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami malam ini, lindungi kami ya Tuhan dalam istirahat malam, dan beri kami juga kekuatan baru sehingga kami segar tetap untuk bekerja memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Lindungi, berkati mereka ya Tuhan, dan beri tetap keteguhan dan juga pengharapan daripada-Mu. Terpujilah Engkau di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.